Halo YouTube, balik lagi di FD Channel bersama gue Farhan di sini dan gue kembali dengan racikan-racikan komponen PC yang bisa gue rekomendasikan buat kalian. Nah, rakitan kali ini menurut gue akan menjadi salah satu racikan dengan performance terbaik di budget 13 jutaan. Karena di kelas harga tersebut PC ini udah bisa banget untuk melibas game-game berat di settingan tertinggi. Jadi pastiin aja kalian nonton videonya sampai habis ya, biar nggak ketinggalan semua detail spesifikasi dari PC ini. Dan biar lebih afdol lagi, jangan lupa cuy untuk klik tombol subscribe-nya biar gue makin semangat nih buat bikin kontennya. Sekalian juga klik tuh tombol lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video terbaru di FD Channel. Oke, kali ini giliran PC-nya Bro Victor yang bakalan kita garap. Di sini dia request untuk menggunakan prosesor dari kubu Intel dan juga GPU dari kubu Nvidia. Dia sih bilang ya kalau akan menggunakan PC ini untuk bermain game-game kompetitif seperti Valorant dan Dota 2 atau game kompetitif lainnya. Tapi berhubung harga komponen-komponen lagi pada murah nih, dengan budget 13 jutaan dia udah bisa memainkan game-game AAA dengan lancar di settingan tertinggi dengan PC ini. Nah, biar nggak semakin penasaran, kayaknya langsung aja ya gue spill detail spesifikasi dari PC yang ada di sebelah gua ini. Yang pertama untuk prosesor, di sini kita menggunakan CPU dari Intel sesuai request, yaitu Intel i5 12400F. CPU ini dibanderol dengan harga 2 jutaan kecil aja cuy sekarang. Tapi dengan harga segitu kita udah bisa dapetin performance yang terbilang cukup tinggi. Prosesor ini juga bisa hidup di dua ekosistem, mau di DDR4 bisa, di DDR5 juga bisa. Tapi karena di sini fokus alokasi budgetnya lebih kepada CPU dan GPU, jadi kita pakai RAM DDR4 aja ya. Dan RAM yang kita gunakan di sini adalah RAM dari brand Apacer, yaitu Apacer Knox 2x8GB dengan speed 3200 MHz. Oh ya, untuk mendinginkan i5 12400F tadi, kita di sini menggunakan CPU cooler berjenis tower dari brand Deepcool, yaitu Deepcool AG400 Plus. Sebenarnya sih cooler ini masih mirip-mirip lah dengan AG400 biasa, tapi di sini kita mendapatkan dua buah fan di dalam paket penjualan. Dan yang menarik, jika dibandingkan dengan AG400, harganya tuh nggak berbeda jauh coy. Lalu berikutnya untuk storage, di sini kita kembali menggunakan SSD NVMe Gen 4 yang murah meriah tapi punya performance yang sangat baik dari brand Adata, yaitu Adata XPG S70 Blade berkapasitas 1 TB. Dan semua komponen yang gue sebutkan tadi akan kita pasangkan pada motherboard berchipset B660 dari brand Asus, yaitu Asus B660ME Wi-Fi D4. Mobo ini sedikit lebih murah ya dari seri Prime B760M-nya. Tapi walaupun begitu dia juga sudah memiliki Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5. Terlebih lagi chipset B660 itu masih kompatibel kok dengan Intel generasi ke-13. Jadi kedepannya kalau mau di-upgrade masih bisa. Next untuk GPU, sesuai request dari ownernya kita akan menggunakan GPU kubu hijau atau Nvidia. Kali ini dari brand Galax, yaitu Galax GeForce RTX 3060 Ti OC 8GB. Walaupun yang kita gunakan ini memang bukan seri terbaru, tapi performance-nya menurut gua masih bisa diadu dengan GPU di kelas harga yang sama. Dan mengingat budget yang kita punya, GPU ini menurut gua masih sangat cocok untuk digunakan di rakitan kita kali ini coy. Oke, berikutnya untuk mendukung PC dengan spesifikasi tersebut, kita di sini mempercayakan urusan power supply kepada brand FSP, yaitu FSP HV Pro berkapasitas 650 watt yang sudah bersertifikasi 80+ bronze. Terakhir untuk rumah dari PC-nya, di sini kita akan menggunakan casing yang murah meriah dari brand Aerocool, yaitu Aerocool Atomic ARGB. Casing berukuran compact MATX yang satu ini walaupun murah tapi build quality-nya udah bagus banget cuy. Ditambah lagi kita udah mendapatkan dua buah fan yang sudah support ARGB pula, jadi udah bisa sinkron ke motherboard kalian. Plus di dalam paket penjualannya kita masih dikasih GPU holder buat kalian yang pakai VGA card berukuran jumbo. Dan itu aja komponen yang gue pakai pada rakitan kita kali ini. Gimana? Racikannya mantep kan? Gue yakin sih kalian udah pada penasaran dengan performance-nya. Tapi sabar dulu cuy, sebelum itu kita lihat dulu proses perakitannya. Let's go! All I wanna be, I know you, baby.
Oke, itu dia tadi proses perakitannya, dan sekarang langsung aja kita lihat bagaimana performance dari PC 13 jutaan yang ada di sebelah gua ini. Seperti biasa, pengujiannya gua lakukan di ruangan ber-AC dengan suhu 25 derajat Celcius dan tempered glass terbuka, coy. Pertama-tama seperti biasa kita mulai pengujiannya menggunakan software 3D Mark Time Spy. Hasilnya di sini kita mendapatkan graphic score di angka 11.578 poin dan CPU score di angka 9.174 poin. Berikutnya untuk 3D Mark Firestrike, PC ini mendapatkan 29.876 poin untuk graphic score dan 23.120 poin untuk physics score. Lalu untuk suhu tertinggi saat pengujian ini berada di angka 68 derajat Celcius untuk RTX 3060 Ti dan 62 derajat Celcius untuk i5 12400F. Berikutnya kita coba jalankan Cinebench R20 dan tercatat untuk multicore kita mendapatkan 4.451 poin dan single core-nya di angka 638 poin. Suhu tertinggi saat pengujian ini tercatat berada di angka 66 derajat Celcius. Lanjut kita coba uji performance gaming dari PC-nya. Yang pertama untuk game Valorant, kita jalankan pada preset tertinggi dengan semua efek menyala di resolusi 1080p. Hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 270 sampai dengan 330 FPS. Lalu kali ini kita juga ada game Dota 2 yang dijalankan pada preset best looking di resolusi 1080p. Dan hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 149 sampai dengan 175 FPS. Berikutnya kita ada game GTA 5 dijalankan pada resolusi 1080p dengan settingan ultra dan MSA kali 8. Hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 113 FPS. Next untuk game Horizon Zero Dawn, kita jalankan benchmarknya dengan preset Ultimate Quality di resolusi 1080p. Hasilnya PC ini menyelesaikan benchmark dengan average FPS di angka 125 FPS dan skor benchmark di angka 22.377 poin. Nah, sekarang kita lanjut ke game Forza Horizon 5. Kita jalankan benchmarknya juga pada resolusi 1080p dengan menggunakan preset Extreme. Hasilnya kita mendapatkan rata-rata FPS di angka 98 FPS. Lalu berikutnya kita ada game Red Dead Redemption 2 yang dijalankan pada preset Favor Quality mentok kanan di resolusi 1080p. Hasilnya PC ini menyelesaikan benchmarknya dengan average FPS di angka 90 FPS. Dan seperti biasa, game terakhir yang kita coba adalah game Cyberpunk 2077. Pengujian pertama gue coba jalankan benchmarknya pada resolusi 1080p dengan preset Ultra Ray Tracing Ultra tanpa DLSS. Hasilnya kita mendapatkan average FPS di angka 36 FPS. Lalu gue coba kembali jalankan benchmarknya dengan menggunakan fitur DLSS pada preset quality kali ini coy. Dan hasil rata-ratanya naik ke angka 61 FPS. Nah, sekarang gue coba lagi nih untuk memainkan gamenya dengan preset yang sama tapi tanpa DLSS. Gue mendapatkan rata-rata FPS di angka 55 FPS. Dan jika kita kembali nyalakan DLSS-nya pada preset quality, rata-rata FPS-nya kembali naik cuy ke angka 84 FPS. Nah, berikut ini gue tampilkan juga konsumsi daya listrik dari PC-nya saat gue memainkan game Cyberpunk 2077. Daya ini pure PC only ya, tanpa menginkludkan daya dari monitor. Dari berbagai pengujian yang udah gue lakukan, gue bisa bilang PC 13 jutaan yang satu ini punya performance yang sangat baik. Dan siaplah untuk melibas game-game berat zaman sekarang. Nah tuh kalian udah lihat semua dah proses perakitan, pengujian performance sampai detail spesifikasi PC ini. Gue harap sih ownernya puas ya dengan hasil rakitan dan performance yang diberikan. Dan gue juga berharap semoga video ini anjing. Dan gue juga berharap semoga video ini bisa jadi referensi buat kalian yang mau ngerakit PC dengan budget 13 jutaan. Karena menurut gue performance yang diberikan PC ini udah cakep banget cuy. Ditambah lagi secara penampilan ternyata PC ini cakep juga.
Oke, kayaknya segitu dulu video gue kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata gue Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe. See you on the next video. Bye-bye.